Kebiasaan buruk, meskipun seringkali kita sadari sebagai hal yang merugikan, tetap sulit untuk diubah. Dari kebiasaan menunda pekerjaan, makan berlebihan hingga merokok, kita seringkali terjebak dalam pola yang tampaknya mustahil diubah. Namun, mengapa kita terus-menerus melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu tidak baik untuk kita? Dalam video ini, kita akan membahas psikologi di balik kebiasaan buruk dan memberikan Anda pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebiasaan ini terbentuk, mengapa kita tetap mempertahankannya, dan bagaimana cara efektif untuk mengatasinya. Kebiasaan buruk bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada berbagai faktor psikologis dan lingkungan yang berperan dalam membentuk kebiasaan ini. Dari bagaimana otak kita merespons kebiasaan tersebut, hingga pengaruh yang ditimbulkan oleh stres dan kecemasan. Kebiasaan buruk seringkali memiliki akar yang lebih dalam dari sekedar keinginan jangka pendek. Pemahaman tentang mekanisme di balik kebiasaan buruk akan membantu kita merencanakan strategi untuk merubahnya. Tidak ada yang bisa mengubah kebiasaan buruk semalaman. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan pendekatan yang tepat. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi 15 psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya. Kami akan memberikan panduan langkah demi langkah yang didukung oleh teori-teori psikologi yang sudah terbukti efektif. Jadi simak baik-baik, karena perubahan kebiasaan buruk dimulai dari pemahaman yang benar. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang pertama, yaitu adalah kebiasaan buruk dan otak. Kenapa sulit untuk berhenti? Otak kita memainkan peran besar dalam pembentukan kebiasaan buruk. Sebagian besar kebiasaan buruk berakar pada sistem otak yang dikenal sebagai sistem dopaminergik. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, otak kita melepaskan dopamin, neurotransmitter yang memberikan perasaan senang atau kepuasan. Kebiasaan buruk seringkali melibatkan perilaku yang memberikan hadiah ini yang membuat kita merasa sulit untuk berhenti. Proses pembentukan kebiasaan buruk ini terkait erat dengan apa yang disebut loop kebiasaan. Ini adalah siklus di mana kita merasakan dorongan atau keinginan, misalnya makan cemilan saat stres. Kemudian melakukan perilaku makan cemilan, dan akhirnya menerima penghargaan dalam bentuk kepuasan atau kenyamanan. Otak kita menganggap perilaku ini sebagai sesuatu yang perlu dilakukan berulang kali, sehingga semakin kuat kebiasaan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa bagian otak yang terlibat dalam kebiasaan, terutama basal ganglia, mengendalikan pengulangan kebiasaan dan perilaku otomatis. Kebiasaan buruk jika tidak dihentikan akan menjadi respons otomatis otak kita terhadap pemicu tertentu. Itulah sebabnya kita merasa sulit untuk mengubah kebiasaan ini, meskipun kita tahu bahwa kebiasaan tersebut merugikan. Perubahan kebiasaan memerlukan upaya untuk menggantikan perilaku buruk dengan alternatif yang lebih sehat. Untuk itu, kita perlu membangun jalur saraf baru yang akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Ini memerlukan kesabaran dan konsistensi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memecah kebiasaan menjadi langkah-langkah kecil dan lebih mudah dijalani. Teknik yang efektif untuk mengatasi kebiasaan buruk ini adalah dengan memberikan penghargaan kepada diri sendiri setiap kali kita berhasil melakukan kebiasaan positif. Misalnya, jika kita berusaha untuk berhenti merokok, memberikan diri kita penghargaan kecil seperti waktu untuk bersantai atau melakukan aktivitas yang menyenangkan, dapat membantu memperkuat kebiasaan baru yang lebih sehat. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang kedua adalah dampak stres terhadap kebiasaan buruk. Stres memiliki peran besar dalam memicu kebiasaan buruk. Ketika kita mengalami stres, tubuh kita melepaskan hormon kortisol yang dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku kita. Banyak orang yang mengatasi stres dengan cara yang tidak sehat, seperti makan berlebihan, merokok, atau bahkan mengonsumsi alkohol. Karena aktivitas tersebut sementara dapat memberikan kenyamanan atau pelarian dari tekanan. Berdasarkan teori psikologi, stres mengaktifkan sistem saraf simpatik yang merangsang respon fight or flight. Dalam keadaan ini, kebiasaan buruk sering kali menjadi cara untuk menenangkan diri dan mengurangi ketegangan yang dirasakan. Kebiasaan ini meskipun memberikan pelarian sementara, dapat memperburuk kondisi mental dan fisik dalam jangka panjang.
Stres kronis dapat mengubah cara kita merespons situasi dan meningkatkan kecenderungan kita untuk berpegang pada kebiasaan buruk. Misalnya, seseorang yang merasa cemas atau tertekan mungkin lebih cenderung untuk makan cemilan yang tidak sehat atau menghindari aktivitas yang seharusnya bermanfaat. Kebiasaan buruk ini menjadi mekanisme coping yang tampaknya lebih mudah daripada menghadapi sumber stres itu sendiri. Untuk mengatasi dampak stres, penting untuk mengidentifikasi pemicu stres yang ada dan mencari cara alternatif untuk menghadapinya. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau olahraga dapat membantu mengurangi stres dan mencegah kita dari terjebak dalam pola kebiasaan buruk. Selain itu, pendekatan psikoterapi seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dapat membantu mengubah pola pikir yang berhubungan dengan stres. Mengatasi stres dengan cara yang lebih sehat membutuhkan kesabaran dan latihan. Mencari dukungan sosial atau berbicara dengan seorang profesional dapat membantu kita mengidentifikasi akar permasalahan dan memberi kita alat yang dibutuhkan untuk menghadapi stres tanpa harus bergantung pada kebiasaan buruk sebagai pelarian. Kemudian, psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang ketiga adalah kebiasaan buruk sebagai pengalih perhatian. Kebiasaan buruk seringkali muncul sebagai pengalih perhatian dari situasi yang tidak nyaman atau perasaan yang tidak diinginkan. Ketika kita merasa cemas, kesepian, atau stres, otak kita mencari cara untuk mengalihkan perhatian dari perasaan negatif tersebut. Aktivitas seperti makan berlebihan, merokok, atau bahkan menggunakan media sosial bisa menjadi cara untuk mengalihkan diri dari perasaan yang mengganggu, meskipun itu hanya bersifat sementara. Proses ini didasarkan pada konsep psikologis yang disebut coping mechanism atau mekanisme penanggulangan. Dalam situasi yang penuh tekanan atau tidak menyenangkan, kebiasaan buruk berfungsi sebagai cara kita untuk meredakan ketegangan. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk pelarian yang instan, di mana kebiasaan buruk menawarkan rasa nyaman sejenak dari situasi yang menekan. Namun, pengalihan perhatian yang bersifat sementara ini bisa menjadi masalah jangka panjang jika kebiasaan buruknya terus berlanjut. Seringkali kebiasaan buruk malah memperburuk keadaan emosional kita karena mereka tidak menyelesaikan masalah utama yang sedang kita hadapi. Sebagai contoh, makan berlebihan sebagai pengalihan dapat mengarah pada masalah kesehatan fisik, sementara kebiasaan menghindari masalah hanya menambah rasa cemas. Untuk mengatasi kebiasaan buruk yang berfungsi sebagai pengalihan perhatian, kita perlu mengidentifikasi emosi atau situasi yang memicu perilaku tersebut. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih sehat dan konstruktif, seperti berolahraga, menulis jurnal, atau berbicara dengan seseorang yang dapat memberikan dukungan. Pendekatan kognitif seperti mindfulness juga dapat membantu kita menghadapi perasaan tidak nyaman dengan lebih langsung tanpa melarikan diri. Dengan melatih perhatian penuh pada perasaan kita dan menerima emosi tersebut tanpa penilaian, kita dapat mengurangi dorongan untuk mencari pelarian melalui kebiasaan buruk. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang keempat adalah peran lingkungan dalam membentuk kebiasaan buruk. Lingkungan kita memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebiasaan buruk. Dari rumah hingga tempat kerja, faktor eksternal ini dapat memicu kebiasaan buruk atau bahkan memperkuatnya. Sebagai contoh, jika kita sering berada di sekitar orang yang merokok atau makan junk food, kita lebih cenderung untuk mengadopsi kebiasaan serupa. Lingkungan sosial kita dapat berperan sebagai faktor utama dalam memperburuk kebiasaan buruk yang kita miliki. Teori sosial belajar yang dikenalkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa kebiasaan buruk seringkali dipelajari melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain di sekitar kita. Jika seseorang yang kita anggap penting seperti keluarga atau teman dekat sering melakukan kebiasaan buruk, kita mungkin merasa lebih cenderung untuk mengikutinya karena pengaruh sosial yang kuat. Selain pengaruh sosial, lingkungan fisik juga memainkan peran penting. Misalnya jika kita tinggal di rumah dengan banyak makanan tidak sehat atau sering menghadapi situasi yang memicu kecemasan, kita lebih rentan untuk jatuh ke dalam kebiasaan buruk. Oleh karena itu, mengubah lingkungan kita menjadi lebih mendukung kebiasaan baik adalah langkah pertama dalam mengatasi kebiasaan buruk.
Untuk mengatasi pengaruh lingkungan, kita bisa mulai dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung perubahan positif. Menjadi lebih sadar tentang lingkungan fisik kita juga penting, seperti menyimpan makanan sehat di rumah atau menciptakan ruang kerja yang bebas dari gangguan. Membuat keputusan sadar untuk berada dalam lingkungan yang mendukung perubahan akan membantu kita mempertahankan kebiasaan baru. Strategi lainnya adalah menciptakan rutinitas yang lebih sehat dalam lingkungan kita. Misalnya, jika kita ingin berhenti merokok, menghindari tempat-tempat yang menjadi pemicu kebiasaan tersebut, seperti kafe atau bar, dapat membantu kita mengurangi godaan. Dengan cara ini kita bisa mengubah lingkungan kita untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi kebiasaan baik dan mengurangi kebiasaan buruk. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang kelima adalah kebiasaan buruk yang terkait dengan kecemasan. Kecemasan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebiasaan buruk. Ketika kita merasa cemas atau khawatir tentang sesuatu, tubuh kita bereaksi dengan merilis hormon stres yang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Untuk meredakan kecemasan ini, banyak orang jatuh ke dalam kebiasaan buruk seperti makan berlebihan, merokok, atau bahkan kecanduan alkohol. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa orang yang cemas cenderung mencari cara untuk mengalihkan pikiran mereka dari perasaan tidak nyaman tersebut. Kebiasaan buruk menjadi cara cepat untuk meredakan kecemasan. Meskipun dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut hanya memperburuk keadaan dan meningkatkan stres. Ini menciptakan siklus kebiasaan buruk yang sulit untuk dihentikan. Kebiasaan buruk yang terbentuk karena kecemasan seringkali berfungsi sebagai coping mechanism, atau cara untuk mengatasi perasaan cemas tanpa harus menghadapi sumber kecemasan itu sendiri. Meskipun mungkin memberikan kelegaan sementara, kebiasaan buruk ini tidak menyelesaikan masalah utama dan hanya menambah beban emosional. Mengatasi kecemasan dan kebiasaan buruk yang menyertainya memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Salah satu cara efektif adalah dengan menerapkan teknik relaksasi, seperti meditasi atau pernapasan dalam, yang dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Selain itu, pendekatan terapi seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dapat membantu individu memahami dan mengubah pola pikir yang berkaitan dengan kecemasan. Membangun kebiasaan baru yang lebih sehat untuk menghadapi kecemasan, seperti berolahraga atau berlatih mindfulness, dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengurangi kebiasaan buruk yang terkait dengan kecemasan. Dengan menggantikan kebiasaan buruk dengan aktivitas yang lebih positif dan menyenangkan, kita dapat mengurangi kecemasan secara alami tanpa bergantung pada kebiasaan merugikan. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang keenam adalah efek dopamin dalam pembentukan kebiasaan buruk. Dopamin adalah neurotransmitter yang sering disebut sebagai molekul kebahagiaan. Hormon ini terlibat dalam proses penguatan perilaku, memberikan rasa puas dan senang ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Namun dopamin juga berperan besar dalam pembentukan kebiasaan buruk. Ketika kita terlibat dalam aktivitas seperti makan berlebihan, merokok, atau bermain game berlebihan, dopamin dilepaskan, memberikan rasa kesenangan sementara yang membuat kita ingin mengulanginya lagi. Proses penguatan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa kebiasaan buruk sangat sulit untuk dihentikan. Semakin sering kebiasaan buruk dilakukan, semakin besar pula pengaruh dopamin dalam memperkuat perilaku tersebut. Dalam jangka panjang, otak kita mengasosiasikan kebiasaan tersebut dengan rasa bahagia atau puas. Meskipun kebiasaan itu sebenarnya merugikan kesehatan fisik dan mental kita. Pengaruh dopamin juga menjelaskan mengapa kebiasaan buruk seringkali melibatkan kecanduan. Ketika dopamin dilepaskan dalam jumlah besar, otak kita menjadi terbiasa dengan perasaan tersebut dan cenderung mencari cara untuk mengulanginya. Ini menjelaskan fenomena seperti kecanduan nikotin atau makanan manis yang berulang kali membuat kita ingin melakukannya, meski kita tahu itu tidak baik bagi tubuh kita. Untuk mengatasi dampak dopamin dalam kebiasaan buruk, penting untuk memahami bahwa penguatan kebiasaan buruk bisa digantikan dengan kebiasaan positif yang menghasilkan dopamin secara alami. Misalnya berolahraga atau mencapai tujuan pribadi kecil dapat memberikan rasa kepuasan dan meningkatkan kadar dopamin secara sehat.
Seiring berjalannya waktu, kebiasaan positif ini dapat mengalihkan perhatian kita dari kebiasaan buruk yang sebelumnya dipicu oleh dopamin. Mengurangi kebiasaan buruk yang terkait dengan dopamin memerlukan kesabaran dan ketekunan. Salah satu cara untuk mengubah kebiasaan adalah dengan membuat penggantian bertahap. Mulai dengan melakukan aktivitas yang memberikan rasa senang namun lebih sehat, seperti hobi baru atau berkumpul dengan teman-teman yang memiliki minat positif. Dengan mengurangi kebiasaan yang mengarah pada pelepasan dopamin berlebihan, kita bisa melatih otak untuk menghargai pengalaman yang lebih positif dan sehat. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang ketujuh adalah kebiasaan buruk dan pengaruhnya pada kesehatan mental. Kebiasaan buruk tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik kita, tetapi juga memiliki dampak besar pada kesehatan mental. Aktivitas yang berulang seperti kebiasaan makan berlebihan, merokok, atau menghindari masalah dengan kecanduan media sosial dapat meningkatkan perasaan stres, cemas, dan depresi. Ketika kebiasaan buruk menjadi bagian dari rutinitas kita bisa merasa terjebak dalam siklus negatif yang memperburuk kondisi mental kita. Menurut teori psikologis, kebiasaan buruk yang sering kali berhubungan dengan pola pikir yang tidak sehat, misalnya seseorang yang merasa cemas atau tertekan mungkin akan mencari cara cepat untuk meredakan perasaan tersebut dengan kebiasaan buruk. Namun kebiasaan ini hanya memberikan kelegaan sementara dan tidak menyelesaikan masalah emosional yang mendasarinya, yang pada gilirannya memperburuk kesehatan mental. Selain itu, kebiasaan buruk seringkali mengurangi rasa harga diri. Misalnya, kebiasaan makan berlebihan atau merokok bisa menyebabkan perasaan malu atau merasa tidak mampu mengendalikan diri. Rasa bersalah yang muncul akibat kebiasaan tersebut dapat meningkatkan kecemasan dan memperburuk kondisi mental, menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Untuk mengatasi pengaruh kebiasaan buruk pada kesehatan mental, kita perlu mengadopsi pendekatan yang lebih sehat dalam menangani perasaan negatif. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menerapkan teknik relaksasi seperti meditasi atau mindfulness untuk mengurangi kecemasan dan stres. Dengan mengganti kebiasaan buruk dengan aktivitas yang menenangkan, kita dapat membantu tubuh dan pikiran kita untuk lebih seimbang. Pendekatan terapi juga bisa sangat berguna dalam mengatasi kebiasaan buruk yang berhubungan dengan kesehatan mental. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT adalah salah satu metode yang dapat membantu individu memahami dan mengubah pola pikir yang mengarah pada kebiasaan buruk. Dengan cara ini kita bisa mulai membangun pola pikir yang lebih positif dan sehat, yang mendukung kebiasaan baru yang lebih baik. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang ke-8 adalah rasa takut gagal dan kebiasaan buruk. Rasa takut gagal adalah salah satu penghalang terbesar dalam mengubah kebiasaan buruk. Ketika kita merasa khawatir akan kegagalan, kita seringkali memilih untuk tetap dengan kebiasaan yang sudah ada, meskipun itu merugikan. Rasa takut gagal ini membuat kita cemas tentang hasil yang tidak pasti, sehingga kita memilih zona nyaman meskipun itu memperburuk situasi. Teori psikologi mengungkapkan bahwa rasa takut gagal seringkali disertai dengan perasaan tidak cukup baik atau tidak mampu. Hal ini menyebabkan kita terjebak dalam pola kebiasaan buruk yang tidak memberikan hasil yang positif. Ketakutan ini, jika tidak diatasi, dapat menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru atau meraih tujuan yang lebih besar. Untuk mengatasi rasa takut gagal yang berhubungan dengan kebiasaan buruk, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai sesuatu yang menakutkan, kita bisa memandangnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Setiap kegagalan memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri, sehingga kita tidak perlu takut untuk mencoba lagi. Membangun kepercayaan diri adalah kunci untuk mengatasi rasa takut gagal. Salah satu cara yang efektif adalah menetapkan tujuan kecil dan terukur yang bisa dicapai secara bertahap. Setiap pencapaian, meskipun kecil, akan memberikan dorongan positif dan mengurangi ketakutan akan kegagalan. Selain itu, penting untuk belajar menerima ketidakpastian dan berani keluar dari zona nyaman. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif, kita dapat mengurangi rasa takut gagal dan lebih mudah untuk mengatasi kebiasaan buruk yang telah kita bentuk.
Dengan cara ini, kita dapat membuka diri untuk pertumbuhan dan perubahan yang lebih sehat. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang kesembilan adalah keterikatan emosional dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seringkali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik atau biologis, tetapi juga oleh keterikatan emosional yang mendalam. Ketika kita melakukan kebiasaan buruk, kita mungkin merasa nyaman atau terhibur, terutama ketika kita sedang menghadapi perasaan negatif seperti kesepian atau stres. Keterikatan emosional ini membuat kebiasaan buruk terasa seperti pelarian dari realitas yang sulit. Teori psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan buruk dapat menjadi mekanisme coping untuk mengatasi perasaan yang tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang merasa cemas atau tertekan mungkin menggunakan kebiasaan seperti merokok, makan berlebihan, atau bahkan belanja impulsif untuk mengalihkan perhatian dari perasaan tersebut. Kebiasaan ini menjadi semacam pelukan emosional yang menenangkan sementara waktu, meskipun tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Namun semakin lama keterikatan emosional ini terbentuk, semakin sulit untuk melepaskan kebiasaan buruk. Otak kita mulai mengasosiasikan kebiasaan buruk dengan perasaan nyaman atau pengalihan yang diperlukan untuk bertahan dalam situasi sulit. Hal ini membuat kebiasaan buruk menjadi lebih sulit diubah karena perasaan yang muncul saat melakukannya terasa lebih kuat daripada dampak negatif jangka panjang yang kita ketahui. Mengatasi keterikatan emosional dengan kebiasaan buruk memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang emosi kita dan cara-cara yang lebih sehat untuk menghadapinya. Alih-alih mengandalkan kebiasaan buruk sebagai pelarian, kita bisa belajar untuk menghadapi perasaan tersebut secara langsung dengan cara-cara seperti meditasi, berbicara dengan seseorang yang kita percayai, atau melakukan aktivitas fisik untuk meredakan stres. Terapi perilaku kognitif juga bisa sangat membantu dalam mengatasi keterikatan emosional terhadap kebiasaan buruk. Dengan terapi ini, kita dapat mengidentifikasi pola pikir yang menyebabkan kita beralih ke kebiasaan buruk dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan produktif. Melalui pendekatan ini, kita dapat belajar melepaskan keterikatan emosional dan membangun kebiasaan yang lebih sehat. Kemudian, psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang ke-10 adalah kebiasaan buruk dalam hubungan sosial. Kebiasaan buruk tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan sosial. Kebiasaan seperti menghindari komunikasi, berbohong, atau bahkan terlibat dalam perilaku destruktif dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan dengan teman, keluarga, atau pasangan. Kebiasaan buruk ini seringkali berakar pada ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan atau mengatasi konflik secara konstruktif. Menurut teori psikologi sosial, perilaku dalam hubungan dipengaruhi oleh pola interaksi yang terbentuk selama bertahun-tahun. Jika seseorang terbiasa dengan kebiasaan buruk seperti menghindar atau berbohong, mereka akan cenderung melanjutkan pola ini dalam hubungan mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan, kebingungannya pihak lain, dan bahkan berakhir pada keretakan hubungan. Salah satu contoh kebiasaan buruk dalam hubungan sosial adalah kecenderungan untuk menghindari percakapan yang sulit. Ketika seseorang enggan untuk berbicara tentang masalah yang ada dalam hubungan, mereka mungkin akan menghindar dengan cara mengalihkan pembicaraan atau bahkan dengan berbohong. Kebiasaan ini mungkin tampak lebih mudah dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak komunikasi dan memperburuk hubungan. Untuk mengatasi kebiasaan buruk dalam hubungan sosial, penting untuk belajar berbicara dengan jujur dan terbuka tentang perasaan kita. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Menggunakan teknik komunikasi yang jelas, mendengarkan tanpa interupsi, dan berbicara dengan empati dapat membantu mengurangi kebiasaan buruk yang menghambat hubungan. Selain itu, penting untuk mengenali pola destruktif dalam hubungan dan berusaha mengubahnya. Terapi pasangan atau konseling keluarga bisa menjadi solusi yang efektif untuk membantu pasangan atau anggota keluarga memecahkan kebiasaan buruk dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih positif. Dengan upaya bersama, kebiasaan buruk ini dapat diubah menjadi pola interaksi yang lebih sehat dan mendukung. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang ke-11 adalah pengaruh penguatan positif dalam kebiasaan buruk.
Penguatan positif adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada penggunaan hadiah atau penghargaan untuk memperkuat perilaku tertentu. Ketika kita mendapatkan penguatan positif, otak kita mengasosiasikan perilaku tersebut dengan sesuatu yang menyenangkan, yang memperkuat kebiasaan tersebut. Penguatan positif ini adalah salah satu alasan mengapa kebiasaan buruk sulit untuk diubah. Contoh yang umum dari penguatan positif dalam kebiasaan buruk adalah kebiasaan merokok. Ketika seseorang merokok, mereka mungkin merasa lebih rileks atau mendapatkan rasa kenikmatan sesaat, yang bertindak sebagai penghargaan atau penguatan. Oleh karena itu, merokok menjadi kebiasaan yang semakin diperkuat karena adanya pengalaman positif yang terkait dengan perilaku tersebut. Namun meskipun penguatan positif memperkuat kebiasaan buruk, kita dapat menggunakan prinsip yang sama untuk mengubah perilaku tersebut. Dengan memberikan penghargaan pada diri sendiri ketika berhasil melakukan kebiasaan sehat, kita dapat menciptakan pola yang memperkuat kebiasaan positif. Misalnya, memberikan hadiah kecil untuk setiap hari tanpa merokok dapat meningkatkan motivasi dan memperkuat kebiasaan baik. Terapis perilaku seringkali menggunakan penguatan positif untuk membantu individu mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. Dalam terapi, penguatan ini bisa berupa penghargaan dalam bentuk verbal, pengakuan, atau bahkan insentif fisik seperti hadiah. Ini membantu individu merasa lebih dihargai dan mendorong mereka untuk mempertahankan perilaku positif. Penting untuk mencatat bahwa penguatan positif hanya efektif jika dilakukan dengan konsisten dan pada waktu yang tepat. Ketika kita mulai mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, penting untuk memberikan penguatan segera setelah perilaku positif dilakukan, agar otak dapat mengasosiasikan kebiasaan tersebut dengan penghargaan yang diterima. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang ke-12 adalah ketergantungan pada kebiasaan buruk dan pengaruhnya. Ketergantungan pada kebiasaan buruk terjadi ketika seseorang merasa sulit untuk mengontrol perilaku mereka, meskipun mereka menyadari bahwa kebiasaan tersebut memiliki dampak negatif. Ketergantungan ini seringkali berhubungan dengan faktor biologis, psikologis, dan sosial, yang bekerja bersama-sama untuk mempertahankan perilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks psikologis, ketergantungan pada kebiasaan buruk seringkali diperburuk oleh pengaruh lingkungan dan pengalaman masa lalu. Misalnya seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh stres atau kekerasan emosional mungkin mengembangkan kebiasaan buruk sebagai cara untuk menghadapinya. Ini menciptakan pola perilaku yang sulit dihentikan, karena kebiasaan tersebut berfungsi sebagai mekanisme coping. Kebiasaan buruk juga dapat menciptakan ketergantungan fisik, seperti yang terjadi pada kecanduan substansi atau makanan. Dalam hal ini, otak menjadi terbiasa dengan sensasi yang diberikan oleh kebiasaan tersebut dan menginginkannya secara berulang. Ini menyebabkan kita merasa terikat pada kebiasaan tersebut, meskipun kita tahu bahwa itu tidak baik bagi kita. Mengatasi ketergantungan pada kebiasaan buruk memerlukan pendekatan yang terintegrasi, yang mencakup penguatan mental dan fisik. Salah satu teknik yang efektif adalah terapi perilaku kognitif, yang membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang mendasari kebiasaan buruk. Selain itu, penting untuk mencari dukungan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perubahan. Selain terapi, penting untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan sehat yang dapat memenuhi kebutuhan emosional atau fisik yang sama. Misalnya mengganti kebiasaan merokok dengan aktivitas fisik yang menyenangkan, atau kebiasaan makan yang sehat dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kebiasaan buruk dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kemudian psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang ke-13 adalah teknik behavioral untuk mengatasi kebiasaan buruk. Teknik behavioral telah terbukti efektif dalam mengatasi kebiasaan buruk karena pendekatannya yang berbasis pada perubahan perilaku yang nyata. Salah satu teknik utama adalah pembelajaran pengkondisian operan, yang mengandalkan prinsip penguatan dan hukuman untuk memodifikasi perilaku. Dalam konteks kebiasaan buruk, teknik ini dapat digunakan untuk mengurangi perilaku negatif dengan cara memberikan penghargaan untuk perilaku positif dan menghukum atau mengabaikan perilaku buruk.
Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengobatan kebiasaan buruk adalah pembentukan perilaku atau shaping. Ini adalah proses bertahap di mana individu diberikan penguatan setiap kali mereka melakukan langkah-langkah kecil menuju perubahan yang diinginkan. Misalnya untuk mengurangi kebiasaan makan berlebihan, seseorang bisa diberi penghargaan setiap kali mereka makan dalam porsi yang lebih kecil, sehingga mereka perlahan-lahan mengganti kebiasaan mereka. Teknik lain yang efektif adalah pengalihan perhatian atau distraction technique. Ini dilakukan dengan mengalihkan perhatian dari kebiasaan buruk ke aktivitas yang lebih positif ketika dorongan untuk melakukan kebiasaan buruk muncul. Misalnya, jika seseorang merasa ingin merokok, mereka bisa mencoba berjalan-jalan atau melakukan aktivitas fisik ringan untuk mengalihkan perhatian mereka dari kebiasaan tersebut. Teknik ini membantu mengurangi kekuatan dorongan untuk melanjutkan kebiasaan buruk. Selain itu, teknik pencegahan keinginan atau urge surfing juga banyak digunakan. Teknik ini melibatkan kesadaran diri terhadap keinginan yang muncul untuk melakukan kebiasaan buruk, dan membiarkan perasaan itu datang tanpa bertindak. Dengan cara ini, individu dapat belajar untuk tidak bereaksi terhadap keinginan tersebut dan membiarkan dorongan itu mereda dengan sendirinya, yang dapat mengurangi kecenderungan untuk kembali ke kebiasaan buruk. Terakhir, pencatatan perilaku juga merupakan teknik yang efektif. Dengan mencatat kebiasaan buruk yang dilakukan setiap hari, individu dapat lebih sadar akan perilaku mereka dan mengenali pola yang muncul. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk melihat perubahan yang telah terjadi dari waktu ke waktu, sehingga mereka dapat memotivasi diri sendiri untuk terus berusaha dan lebih bertanggung jawab terhadap perubahan perilaku yang ingin dicapai. Kemudian, psikologi di balik kebiasaan buruk dan cara mengatasinya yang ke-14 adalah membangun kebiasaan baru atau mengubah kebiasaan buruk menjadi positif. Membangun kebiasaan baru yang positif dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi kebiasaan buruk. Salah satu prinsip dasar dalam mengubah kebiasaan adalah bahwa kebiasaan buruk tidak dapat dihentikan begitu saja. Sebaliknya, kita perlu menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Proses ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memicu kebiasaan buruk dan menggantinya dengan alternatif yang lebih baik. Dalam proses ini, pembentukan kebiasaan adalah langkah pertama yang penting. Kebiasaan baru harus dimulai dengan langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap hari. Jika seseorang ingin mengganti kebiasaan makan berlebihan dengan makan lebih sehat, mereka bisa mulai dengan menambahkan satu makanan sehat ke dalam diet mereka setiap hari. Hingga akhirnya mereka bisa mengadopsi pola makan yang lebih seimbang. Selain itu, penting untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Jika tujuan terlalu besar atau tidak terjangkau, hal ini dapat menyebabkan rasa frustrasi dan kegagalan. Oleh karena itu, setiap perubahan kebiasaan harus dibagi menjadi tujuan yang lebih kecil dan terukur. Misalnya, jika seseorang ingin berhenti merokok, mereka bisa mulai dengan mengurangi jumlah rokok yang mereka konsumsi setiap hari dan secara bertahap menghilangkan kebiasaan tersebut. Dukungan sosial juga memainkan peran penting dalam membangun kebiasaan baru. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bergabung dengan kelompok pendukung dapat memberikan dorongan dan akuntabilitas yang sangat dibutuhkan dalam proses perubahan. Ketika seseorang merasa didukung oleh orang lain, mereka lebih mungkin untuk tetap bertahan dalam upaya mereka untuk membentuk kebiasaan baru. Pada akhirnya, untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan positif, dibutuhkan kesabaran dan konsistensi. Perubahan kebiasaan tidak terjadi dalam semalam. Dan setiap langkah kecil menuju kebiasaan positif adalah pencapaian yang perlu dirayakan. Dengan ketekunan dan komitmen terhadap perubahan, kebiasaan buruk dapat digantikan dengan kebiasaan yang lebih sehat dan lebih mendukung kehidupan yang lebih baik. Sekarang kita mengarah ke bagian yang terakhir atau yang ke-15, yaitu adalah kesimpulan tentang mengatasi kebiasaan buruk untuk kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk adalah bagian dari kehidupan manusia yang bisa mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga hubungan sosial. Namun, meskipun mengatasi kebiasaan buruk bisa sangat menantang, bukan berarti hal itu tidak mungkin dilakukan. Dengan pemahaman tentang psikologi di balik kebiasaan buruk, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perilaku tersebut dan mengubahnya.
Menggunakan pendekatan yang berbasis pada ilmu perilaku seperti penguatan positif, pembentukan kebiasaan baru, dan dukungan sosial dapat membantu kita mengatasi kebiasaan buruk dengan cara yang sehat dan konstruktif. Penting untuk menyadari bahwa perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi setiap langkah kecil yang diambil menuju kebiasaan yang lebih baik adalah kemajuan yang berarti. Dengan tekad dan strategi yang tepat, kita semua dapat mengatasi kebiasaan buruk yang menghambat hidup kita. Membangun kebiasaan positif yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Menciptakan kehidupan yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bahagia. Kesimpulannya, kebiasaan buruk adalah bagian dari kehidupan kita yang seringkali sulit dihindari, namun tidak mustahil untuk diubah. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang psikologi di balik kebiasaan tersebut, kita bisa mulai mengenali pola-pola yang memperkuatnya dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif. Ini adalah proses yang memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen, namun hasilnya akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan memiliki kebiasaan buruk. Yang penting adalah bagaimana kita merespons dan berusaha untuk mengubahnya. Setiap langkah kecil yang diambil menuju kebiasaan yang lebih baik adalah pencapaian yang perlu dirayakan. Ingatlah bahwa perubahan dimulai dari dalam diri kita, dan dengan dukungan yang tepat serta teknik yang efektif, kita dapat membangun kebiasaan yang lebih sehat dan produktif. Terakhir, jika Anda merasa kesulitan dalam mengubah kebiasaan buruk, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang melalui perjalanan yang sama, dan setiap orang dapat belajar dan tumbuh. Jangan takut untuk mencari bantuan, baik dari teman, keluarga, atau profesional. Dengan niat yang kuat dan langkah-langkah yang konsisten, Anda bisa mengatasi kebiasaan buruk dan mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih memuaskan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.